Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nawwir qulubana bi ru'yatillah nurun 'alan nur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu, saudara dan anak-anak kami jamaah tauhid yang dirahmati Allah. Sebagai seorang muqarrabin yang taat, patuh dan penurut, maka wajib bagi dirinya untuk mencari, mengenal dan menemui seorang wali mursyid sejati yang mampu membimbing, menuntun, bahkan menjamin keselamatan hidupnya dunia dan akhirat. Siapa orangnya yang dikatakan sebagai wali mursyid yang sejati, yang mampu membimbing dan menuntun serta menjamin keselamatan hidup kita ini dunia dan akhirat? Inilah yang dijelaskan oleh Allah di dalam surat Al-Kahfi ayat 17. Untuk lebih terang dan jelasnya, Bapak Ibu, kita coba untuk menuliskan ayat ini. Ini dijelaskan oleh Allah di dalam surah Al-Kahfi ayat 17. May yahdillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Kita terjemah Bapak Ibu. May yahdillahu, maka barang siapa yang diberikan Allah petunjuk, fahuwal muhtadi, maka dialah orang yang mendapatkan petunjuk itu. Wa may yudlil, dan barang siapa yang ia sesatkan, falan tajidalahu, maka dia pun tidak akan pernah bisa mendapatkan bagi dirinya waliyan mursyida, seorang wali mursyid yang bisa memberi hidayah dan petunjuk bagi dirinya. Jadi di dalam surat Al-Kahfi ayat 17 ini jelas Bapak Ibu, sesungguhnya orang yang mampu memberi hidayah dan petunjuk, yang mampu membimbing kita, menuntun kita, serta yang mampu menjamin kehidupan kita ini selamat dunia sampai akhirat, itu tidak lain adalah waliyyan mursyida. Siapa waliyyan mursyida? Waliyyan mursyida atau wali mursyid yang sejati itu di dalam ayat ini tidak lain adalah Allah Rabbul Izzati. Allah Tuhannya zat sekalian alam. Ini yang disebut namanya wali mursyid. Jadi wali mursyid yang sejati itu tidak lain adalah Allah. Makanya Allah jelaskan akan rahasia dirinya sebagai wali mursyid. Apa kata Allah? Allah waliyul mu'minin, Allah waliyul muttaqin, Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Allah adalah wali bagi orang-orang yang beriman, wali bagi orang-orang yang patuh. Karena Allah adalah wali bagi orang yang beriman dan orang-orang yang patuh, maka Allah lah yang mengeluarkan kegelapan dan kekafiran yang ada di dalam hati manusia itu. Yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Wali mursyid yang sejati itulah yang mampu
yang sanggup mengeluarkan kegelapan. Jikalaulah di dalam hati hambanya itu ada nifak-nifak batin, ada ujub, riya, takbur, dengki, sombong, takbur, maka Allah lah yang mampu mengeluarkan kegelapan yang ada dalam hati mereka, lalu Allah masukkan dan Allah pancarkan nur itu ke dalam dadanya. Maka orang-orang yang telah diberikan Allah cahaya nur ilahi, orang-orang yang telah dimasukkan Allah nur petunjuk dalam dadanya, yahdillahu linurihi mayyasha, Allah akan bimbing orang itu dengan hidayah dan petunjuknya. Maka disinilah letaknya, bahwa wali mursyid yang sejati itu tidak lain adalah Allah Rabbul Izzati. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana cara kita untuk mencari, untuk menemui akan dirinya, untuk mencari dan menemui seorang wali mursyid yang sejati itu? Maka wajib bagi kita Bapak Ibu untuk menemui namanya murabbi mursyid. Jadi untuk berjumpa dengan wali mursyid yang sejati, maka jalan satu-satunya yang mesti kita lakukan dalam hidup ini, hendaklah kita senantiasa bersungguh-sungguh mencari seorang mursyid yang akan membimbing dan menuntun jalan hidup kita, untuk bisa kita berjumpa dan sampai kepada dirinya. Inilah yang disebut namanya dengan murabbi mursyid. Siapa murabbi mursyid itu Bapak Ibu? Murabbi mursyid ini adalah seorang pembimbing, seorang penuntun yang akan membimbing dan menuntun kita bagaimana ruhani kita bisa berjumpa, bisa berliqah, bisa bertatap wajah dengan wali mursyid yang sejati, yaitu Allah Rabbul Izzati. Makanya murabbi mursyid itu dia adalah sebagai pemegang wasilah, bukan tempat berwasilah. Nah, bedakan Bapak Ibu. Murabbi mursyid ini sebagai pemegang wasilah. Kenapa dikatakan murabbi mursyid itu sebagai pemegang wasilah? Karena rahasia diri Tuhan, rahasia wali mursyid yang sejati itu telah tersembunyi, telah tersimpan dan ditanamkan ke dalam dada murabbi mursyid itu. Rahasia diri Tuhan itu telah disembunyikan, telah dirahasiakan, telah tertanam di dalam kolbu atau hati murabbi mursyid. Maka wajib bagi kita itu untuk mencari dan menemui murabbi mursyid ini Bapak Ibu. Nah, murabbi mursyid itu ada dua. Yang pertama namanya mursyid Rabbaniyah. Rabbaniyah. Yang kedua disebut namanya mursyid Ruhaniyah. Jadi untuk menemui seorang wali mursyid yang sejati Bapak Ibu, kita mesti menemui lebih dahulu namanya mursyid ruhaniyah. Jadi untuk menemui seorang mursyid yang sejati, kita lebih dahulu menemui mursyid ruhaniyah Bapak Ibu. Memang mencari dan menemui mursyid ruhaniyah ini Bapak Ibu, sama ibarat kita mencari mutiara yang tercecer di gurun pasir. Sulit Bapak Ibu ya. Namun walaupun sulit, walaupun payah kita untuk mengenal, mencari akan rahasia dirinya, ibarat kita mencari mutiara yang tercecer di gurun pasir, namun baginda Rasul Nabi Muhammad SAW memberikan isyarat kepada umat ini ya. Apa kata baginda Rasul?
Ada 3 hal isyarat tanda-tanda yang ada pada diri mereka. Apa tandanya itu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, yang pertama, apabila engkau lihat wajahnya, maka mengingatkan akan dirimu terhadap Allah. Yang kedua, kata Rasul, apabila engkau dengarkan kalam-kalamnya, engkau dengarkan nasihat-nasihatnya, engkau dengarkan fatwa-fatwanya, bertambah ilmu engkau tentang pengenalan diri engkau terhadap Tuhan. Dan yang ketiga, kata Rasulullah, apabila engkau lihat sifatnya, engkau perhatikan kelakuannya, mengingatkan engkau mempersiapkan amal untuk menghadapi namanya akan kematian. Jadi mursyid rohania itu Bapak Ibu tidak bisa kita lihat dari simbol-simbol, dari atribut-atribut, gelar yang disandang dan dipakai pada dirinya. Gak bisa. Begitu sulitnya. Tapi walaupun sulit, Rasulullah telah memberikan isyarat. Makanya Allah katakan, wattabi' sabila man anaba ilayya. Ikuti olehmu, cari olehmu orang-orang yang telah tahu jalan pulang dan kembali kepada aku, kata Allah. Orang-orang yang tahu jalan pulang dan kembali kepada aku. Itulah para nabi, itulah para rasul. Itulah orang arif billah, itulah para wali Allah. Itu yang disebut maksudnya sebagai mursyid rohania. Yang telah dijelaskan dan diterangkan oleh baginda Rasul kepada kita. Sosoknya itu Bapak Ibu, dia adalah sebagai seorang ulama. Sosoknya mursyid rohani ini, dia adalah sebagai seorang ulama. Ulama pewaris Allah dan ulama pewaris Nabi. Jadi dia itu Bapak Ibu seorang ulama pewaris Allah dan ulama sebagai pewaris Nabi. Nah, carilah dia, temuilah dia. Kalau kita sudah mengenal, telah menemui akan dirinya, sau ilmunya. Karena dialah yang akan mampu membimbing dan menuntun kita bagaimana kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Karena rahasia hidup kita ini Bapak Ibu, bagaimana kita mampu untuk memulangkan diri ini kembali kepada Allah. Kalaulah kita paham, kita tahu dan sadar bahwa rahasia hidup kita ini mesti mampu kita kembali menemui Allah, Rabbul Izzati, Tuhannya zat sekalian alam, sebagai hakikat rahasia kehidupan, sebagai hakikat rahasia alam, yang dikatakan dirinya adalah sebagai wali mursyid yang sejati. Maka wajib kita untuk menuntut, menyau akan ilmunya Bapak Ibu. Dia yang akan mampu menghantarkan kita. Boleh jadi Bapak Ibu, itu guru kita, itu ustadz kita, itu ayah kita, itu sahabat kita. Boleh jadi mereka itu. Kenapa? Karena ciri-cirinya ulama pewaris Nabi dan ulama pewaris Allah, dialah orang yang paling takut kepada Allah Bapak Ibu. Innama yakhshallaha min ibadi al ulama. Dari sekian banyak hambanya, itu tidak lain adalah ulama. Kenapa ulama Bapak Ibu? Ulama pewaris Nabi dan ulama pewaris Allah. Dia telah mampu
24 jam hidupnya itu hadir selalu bersama Allah. Maka inilah yang diingatkan oleh baginda Rasul kepada kita. Kun ma'allah. Ini kata Rasul. Kun ma'allah. Fa in lam takun ma'allah, fa kun ma'aman kana ma'allah. Fa innahu yusiluka ilallah. Kun ma'allah. Hendaklah kamu selalu hidup bersama Allah. Jadi hendaklah kita ini selalu hidup bersama Allah, hadir bersama Allah. Fa in lam takun ma'allah, maka jika kamu belum mampu hidup selalu bersama Allah, karena kamu belum mampu mengenal akan dirinya, kamu belum berjumpa dan bersua dengan dirinya, lalu kamu belum mampu hadir dan jiwanya, perasaan kamu bersama Allah. Fakun ma'aman kana ma'allah, maka hendaklah kamu beserta orang-orang yang telah bersama Allah. Hendaklah kita ini selalu mencari guru, mencari sahabat, mencari teman, yang mana guru, sahabat dan teman kita itu Bapak Ibu telah hadir selalu bersama Allah, telah berjumpa dengan Allah, telah liqa dengan Allah. Kalaulah guru, teman dan sahabat kita itu telah liqa dengan Allah, telah berjumpa dengan Allah, telah hadir dia bersama Allah, hidupnya 24 jam bersama Tuhan, fa innahu yusiluka ilallah, maka dialah yang mampu menghantarkan diri kita ini untuk bisa berkenal, bermusyahadah, berjumpa akan dirinya Bapak Ibu. Jadi carilah guru, cari ulama yang ala basuh dengan Tuhan. Kalaulah guru dan ulama itu telah berjumpa dengan Tuhannya, telah mengenal akan Tuhannya, pasti Bapak Ibu mampu berjumpa dengan Allah. Karena dia yang akan memberikan jalan, dia yang akan menghantarkan batin dan rohani kita, bagaimana kita ini bisa berjumpa, berliqa dan bersua dengan Tuhan. Tapi kalaulah ulama bukan pewaris Nabi, bukan pewaris Allah, hakikat rahasia dirinya, kalaulah guru belum berjumpa dengan Tuhannya, bagaimana kita Bapak Ibu bisa berjumpa dengan Tuhan? Guru saya lebih cepat berjumpa dengan Tuhan kunun puluh nyawa Bapak Ibu. Tapi kalau guru itu telah berjumpa dengan Tuhannya, dipastikan Bapak Ibu bisa berjumpa dengan Tuhannya. Maka carilah ulama pewaris Nabi, carilah ulama pewaris Allah. Dialah guru, dialah ulama yang telah berjumpa dengan Tuhan, yang akan menghantarkan kita bagaimana kita juga berjumpa dengan Tuhan kita. Ciri-cirinya itu telah disampaikan oleh baginda Rasul. Nah, kalau kita sudah berjumpa dengan dirinya, raihlah ilmunya, sau ilmunya, supaya ilmu yang dituntut, supaya ilmu yang diraih itu Bapak Ibu barokah. Maka beradablah kita dengan dirinya. Ini yang diingatkan oleh Rasul. Al-adab fauqal ilmi. Adab itu lebih tinggi daripada ilmu Bapak Ibu. Tinggi pun ilmu kita, kita sarjana kan namanya. Tapi kalau kita tidak beradab dengan dirinya, belum dikatakan kita ini berilmu Bapak Ibu. Tanda dan bukti orang itu berilmu, dia beradab. Karena adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Ini yang diungkapkan. Al-adab faqal ilmi, al-ilmu qoblal qaul wal amal. Adab lebih tinggi daripada ilmu, dan berilmulah kamu sebelum berkata dan beramal. Jadi sebelum kita berkata, sebelum kita berfatwa, sebelum kita mengajar, dan sebelum kita beramal, hendaklah lebih dahulu kita berilmu. Sebelum kita berilmu,
hendaklah kita lebih dahulu beradab. Karena al-ilmu nurullah. Ilmu itu cahaya Allah. Kalau kita ingin dibimbing dan dituntun Allah, maka hendaklah kita beradab kepada Allah. Karena Allah itulah yang dikatakan namanya Maha Alim. Allah itu yang dikatakan Maha Guru. Allah itu yang dikatakan yang sebenar guru. Dia akan membimbing dan menuntun hambanya yang patuh, hambanya yang hati dan jiwanya telah jinak kepada dirinya. Maka ketika Allah mengajari kita, ketika Allah membimbing dan menuntun kita, ketika Allah memberikan ilmu kepada Bapak Ibu, maka ilmu yang diberikan Allah kepada diri kita itu yang disebut namanya ilmu hikmah. Wa may yu'til hikmata may yasha faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang diberikan Allah ilmu hikmah walaupun sedikit, maka yang sedikit itu sangat luar biasa banyaknya bagi dirinya. Dibukakan Allah rahasia alam ini, dibukakan Allah rahasia dunia, dibukakan Allah rahasia hidup, dan dibukakan Allah pula rahasia akan kematian. Kalau Allah beri ilmu hikmah, maka raihlah ya akan rahmatnya Allah itu, yaitu dengan cara beradab. Maka inilah yang diajarkan oleh baginda Rasul kepada kita. Bagaimana kita beradab kepada ulama pewaris Nabi dan ulama pewaris Allah. Apa kata baginda Rasul?